Ansor, dan tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan Uskida Plus. Kami persilakan waktu dan tempat. Sekali lagi kami panggilkan dari tokoh agama FKUD, PGI, MUI, KWI, GP Ansor, dari tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan Uskida Plus, dan juga Bapak DPRD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri negara menyadari bahwa keberadaan masyarakat yang majemuk merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus diakui, diterima, dan dihormati. Kemajemukan dan keanekaragaman tersebut kemudian diwujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman dan kemajuan tersebut diakomodasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kita kenal sebagai Konstitusi Negara. Presiden Soekarno dalam salah satu pidatonya pernah berkata, salah satu karakteristik Indonesia sebagai negara bangsa adalah kebesaran, keluasan, dan kemajemukannya. Oleh karena itu diperlukan suatu konsepsi, kemauan, dan kemampuan yang kuat yang dapat menopang kebesaran, keluasan, dan kemajemukan Indonesia. Salah satu konsepsi tersebut adalah konsepsi tentang bentuk negara Indonesia yang oleh para pendiri bangsa atas dasar pertimbangan yang matang menetapkan bentuk negara kita dalam negara kesatuan yang kemudian kita kenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, komitmen kebangsaan akan keutuhan NKRI menjadi suatu keniscayaan yang harus dipahami oleh seluruh komponen bangsa. Selain itu, kita tidak dapat memungkiri bahwa dalam sejarah perjalanan bangsa yang menjadi perekat dan pengikat kerukunan bangsa adalah nilai-nilai yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut terkristal dalam sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara. Di dalam Pancasila itulah tercantum kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang telah diuji kebenaran dan keampuhannya sehingga sampai saat ini dan yang akan datang terus dipertahankan. Tidak ada satu kekuatan manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Penjelasan di atas membawa kita pada apa yang disebut sebagai 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. 4 pilar ini merupakan prasyarat minimal bagi bangsa ini untuk bisa berdiri kukuh dan meraih cita-citanya berlandaskan pada karakter kepribadian bangsa Indonesia sendiri. 4 pilar ini pula lah yang harus kita yakini sebagai prinsip-prinsip moral keindonesiaan yang memandu tercapainya dari kehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan demikian, semua elemen bangsa ini harus bersama-sama bertanggung jawab untuk memahami dan melaksanakan nilai-nilai 4 pilar ini dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman dan pengamalan yang demikian dapat menumbuhkan jiwa kebangsaan, nasionalisme, dan
patriotisme semua elemen bangsa kini dan para generasi penerus bangsa untuk semakin mencintai dan berkehendak untuk membangun negeri. Namun belakangan ini harus kita akui, meski sangat disayangkan, ketidakmampuan mengelola kemajemukan dan ketidakpastian sebagai masyarakat menerima kemajemukan dan mengamalkan keempat pilar dimaksud. Pengaruh berkelanjutan politik kolonial, divide et impera, serta pengaruh globalisasi telah mengakibatkan terjadinya berbagai gejolak yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini semakin membawa tak kala ormas-ormas radikal diberi ruang, bahkan sampai kebablasan ingin memaksa kehendak dan ideologi yang baru kepada bangsa ini. Tetap mampu menerima dan menghormati kemajemukan dan beragam perbedaan yang ada dalam masyarakat. Hal tersebut disadari atau tidak berpotensi dan telah melahirkan ketidakadilan sosial dan ketidakadilan hukum, diskriminasi dan perkotak-kotakan antara mayoritas dan minoritas, konflik horizontal antara berbagai unsur masyarakat, pertentangan ideologi, agama, kemiskinan struktural, kesenjangan sosial, dan lain-lain. Gambaran yang demikian terlihat jelas dalam maraknya aksi kekerasan fisik dan psikis atas nama perbedaan agama dan keyakinan, perbedaan kepentingan politik, pemaksaan ideologi dan kepentingan kelompok, perebutan sumber-sumber ekonomi, dan dekadensi moral. Menyadari dan menghadapi hal tersebut, kita harus tetap memupuk dan mempertahankan bahwa komitmen kebangsaan pada hakikatnya adalah usaha meningkatkan nasionalisme dan rasa kebangsaan sebagai satu bangsa yang bersatu dan berdaulat dalam wilayah NKRI. Dengan semangat yang demikian, maka kita perlu bersingkat lemak bentuk seperti jutaan pejuang bangsa melawan, menolak dan menghapuskan setiap gerakan dan usaha memecah belah bangsa, usaha meroboh dasar konstitusi dan ideologi